warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kita akan membahas lagi ya soal TPA untuk semua UNES dan UNAIR 2023. Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, comment, subscribe, dan juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi. Dan yang paling penting adik-adik, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar adik-adik nggak ketinggalan informasi dari aku. Karena aku juga akan membahas soal-soal jalur mandiri lainnya di berbagai PTN kayak UNPAD, UNES, UNJ, UNAIR, ada juga SMMPTN Barat, Undip, dan lain sebagainya. Oke, kisi-kisi dari SM UNES itu materinya adalah bahasa Inggris sama TPA, sedangkan semua UNAIR itu TPA dan TKA. Oke, jadi kita akan fokus ke TPA-nya dulu. Nah, untuk rekomendasi buku ya atau e-booknya kalian bisa order di Shopee maupun di Tokopedia, atau e-booknya juga bisa kalian DM di Instagram aku yang bagian sini biar cepet ya, karena sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan semua harga e-booknya adalah 50.000 dan bukunya bisa check out aja di Shopee. Begitu juga dengan UNAIR, itu juga ada ya bukunya lengkap dan full pembahasan, jadi nggak kaleng-kaleng ya, banyak banget soal-soalnya di sini yang bisa kalian pelajari sebelum ujian. Oke, kita masuk ke soal TPA yang bagian analogi. Nah, kita baca soal nomor 1. Jadi sebelum aku bahas, kalian jawab dulu sendiri ya. Payung titik 2 hujan. Oke, kata soal dapat kata soal dapat dikalimatkan menjadi gini ya. Jika hujan, kita bisa menggunakan payung ya. Berarti jika memotong, kita bisa menggunakan adalah gunting. Oke, jadi lebih ke alat kegunaannya ya. Jadi jawabannya adalah option B. Oke. Terus yang kedua, Australia dan Selandia Baru. Ini merupakan dua negara dalam satu benua. Dari pilihan jawaban yang memiliki hubungan sebagaimana tersebut adalah Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena dia dua negara dalam satu benua. Oke, kita lanjut nomor 3. Gajah itu memiliki ciri khas yaitu memiliki gading. Oke. Demikian juga kalau rusa dia memiliki tanduk. Oke, bisa ya. Jadi dia lebih ke hubungannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Otonomi mandiri. Otonomi itu merupakan sinonim dari mandiri. Jadi ini merupakan sinonimnya. Ya, jadi lebih tepat jawabannya C. Cerdas sama dengan kayak punya banyak akal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jendela tirai. Apa hubungan jendela dengan tirai? Tirai itu kan fungsinya sebagai penutup jendela. Jadi, apa yang lebih tepat? Hati, tenang, hidung, kuping, mata, kelopak mata, sampul, buku, tangan, jam. Jadi, lebih tepatnya adalah bahwa kelopak mata memiliki fungsi untuk menutup mata. Jadi, lebih tepat adalah option C. Gampang ya. Kita next soal nomor 6. Air uap. Air akan menjadi uap. Berarti es akan menjadi air. Gitu. Ya kan? Es lama-kelamaan bisa mencair ya. Nah, air itu bisa juga nanti dia akan menguap. Atau bisa juga air kalau kita panaskan dia akan menguap, kalau es kita panaskan dia akan mencair atau menjadi air. Nah, selanjutnya kita akan membahas sinonim atau persamaan kata. Ada yang bisa jawab yang ini? Nomor 7. Ya. Kita bahas soal nomor 7. Itu sinonim agitasi, itu dari bahasa Inggris artinya adalah hasutan. Nah, jadi kalimat yang cocok atau sama dengan kata hasutan di soal nomor 7 adalah E. Sama juga ya, berarti ini langsung ke dalam artinya langsung. Oke, kita masuk ke transendental. Itu artinya adalah gaib atau abstrak ya. Jadi di sini jawaban lebih tepat di mana? Adalah yang option E. Kita lanjut, epitomisasi itu berarti artinya adalah ikhtiar ya. Ikhtiar.
Dapat pula diartikan sebagai ringkasan maupun perlambangan. Ya, ringkasan perlambang. Nah, jadi lebih tepat jawabannya yang mana? Adalah yang option B, ya, perlambangan. Oke, ini kayaknya kalian memang harus banyak-banyak belajar yang kosa-kosa kata ya, biar gampang. Selanjutnya nomor 10 adalah supremasi ya. Supremasi biasanya berpasangan dengan kata hukum, ya. Supremasi hukum. Frasa ini dapat dengan mudah diketahui bahwa supremasi memiliki sinonim dengan kekuasaan tertinggi. Jadi emang lebih tepat jawabannya adalah option C. Next, nomor 11, ambiguitas. Dasar katanya adalah ambigu, artinya di sini tuh dia tidak jelas. Ya, tidak jelas. Jadi atau sama dengan ketidakjelasan. Jadi lebih tepat jawabannya adalah option C. 12, kita akan membahas tentang sporadis. Nah, tapi kalau teman-teman nggak tahu artinya, kita bisa cek aja. D itu jarang, E itu adalah sering. Kemungkinan jawaban tersebut salah satu pilihan tersebut. Kemungkinan ini salah satu ya. Kemudian, karena pilihan E sering memiliki kata yang hampir sama dengan terdapat, ya. Sering itu sama kata arti terdapat dalam pilihan B, yaitu menyebar. Jadi sering itu sama kayak kata menyebar, maka jawabannya yang lebih tepat adalah jarang. Yaitu sporadis itu lawan katanya adalah jarang. Karena sporadis itu sendiri artinya adalah sering atau menyebar. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 13. Jawab. Kata jawab atau menjawab dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dengan demikian antonimnya adalah tanya. Ya, tanya jawab ya. Oke. Yang nomor 14 adalah genetik. Genetik itu adalah ciri khas ya. Kalau jawaban E adalah khusus, dia akan berlawanan dengan jawaban D. Karena ini sifatnya lebih umum. Kemungkinan jawabannya adalah di salah satu, yaitu option D atau E. D itu umum, sinonimnya juga sama dengan pilihan jawaban B, yaitu lazim. Ya kan? Jadi ini sama dengan ini, lazim. Nah, jadi jawabannya yang berlawanan adalah option E. Kalau misalnya lazim itu sinonimnya adalah umum, berarti lawannya adalah si khusus. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Tentatif ini juga sering keluar ya. Kata tentatif itu artinya belum pasti atau masih dapat berubah. Jadi lawan katanya apa? Pasti. Artinya belum pasti atau berubah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16 adalah regresif. Regresif artinya mundur atau kemunduran ya. Mundur atau kemunduran. Nah, jadi lawan katanya adalah apa? Adalah E, progresif ya. Dimana progresif itu artinya adalah kemajuan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Abolisi. Ada yang tahu apa kata abolisi? Seperti yang kita lihat, ini kan katanya lawan kata. Kita bisa cek yang ini. Keringanan sama pemberatan itu dua kalimat yang berbeda, yang saling berlawanan. Kemungkinan jawabannya di salah satu ini. Itu trik cepat menjawabnya. D itu kan keringanan, memiliki sinonim sama dengan pengurangan. Jadi mereka saling bersinonim. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang E. Nggak mungkin jawabannya ada dua kan? Jadi jawaban abolisi itu lawannya adalah pemberatan. Oke, pemberatan. Next, kita lanjut ke soal nomor 18, 19, dan 20. Ini lebih ke pembendarahan kata atau kelompok kata. Tapi di sini kita mencari yang tidak masuk ke dalam kelompoknya.
Blitar, Demak, ya, Madiun dan Pacitan ini merupakan wilayah Jawa Timur. Nah, sedangkan Pekalongan dia beda sendiri. Jadi emang nggak masuk ke dalam kelompoknya. Jawaban yang salah adalah option C. Sedangkan soal nomor 19, juga Megawati, Yusuf Kala, Budiono, Tri Sutrisno, dan Jokowi. Ini merupakan orang-orang yang pernah menjabat menjadi wakil presiden. Ya kan? Jadi jawaban yang salah adalah E. Ini merupakan wakil presiden. Sedangkan Jokowi ini adalah udah termasuk ke presidennya. Next soal terakhir, lebah, kalajengking, ular, semut itu merupakan hewan musuh hewan ya. Jenis hewan yang menyerang musuh dengan bisa. Ya kan? Ini sangat berbahaya nih. Jadi yang tidak termasuk adalah tikus karena dia bukan dengan bisa ya. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa aku bahas soal SM UNES sama Unair khusus TPA. Kita lanjut nanti di part 2-nya ya. Kalau kalian mau lihat contoh-contoh soal tahun sebelumnya mengenai soal UNES yang ada TPA sama bahasa Inggrisnya, kamu cek YouTube aku yang bagian judul SM UNES di playlist YouTube aku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.